Hi everyone, welcome to another tutorial with me, Jonas Glenn, and thank you for watching this one. Last time saya membuat sebuah snippet mengenai VPC and basic networking, much more on theoretical. So kali ini saya akan lebih bergerak di sisi demonya. Mungkin gimana sih caranya kalau kita mau create VPC di AWS Console. Buat teman-teman yang pengen lihat teorinya dulu sebelum masuk ke demo, please go to the previous video. I will put the link over there. And teman-teman kalau mau subscribe, please subscribe. Teman-teman bisa langsung dapat update video-video terbaru. Oke, without further ado, we go to the demo. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ini mungkin salah satu diagram yang saya pakai di last tutorial. Just simple, satu buah VPC. This is the VPC inside the region yang aku bikin, inside the account yang saya bikin. Lalu nanti ada internet gateway untuk connectivity ke internet. Lalu nanti ada router, of course this is for the routing tables, etc. Lalu di dalam VPC itu saya akan menggunakan hanya satu buah AZ untuk to create this simple demo. Kalau nggak, it's gonna do everything again and again. Tapi sebenarnya hasilnya mirip juga. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh kalau teman-teman mau sesuatu yang lebih kompleks. And inside the inside the AZ akan ada dua buah subnet. Subnet yang sifatnya public, this is public access. Mungkin ini untuk web server atau teman-teman mau punya jump servers. Lalu nanti akan ada sebuah NAT gateway untuk instance di dalam private gateway ini, di private subnet ini bisa ngobrol dengan internet. Sebenarnya as simple as that. So let's try to create that one. Hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah please log on to your account. Saya sudah log on di sini. This is my own account. This is aku taruh di Singapore karena salah satu region yang paling dekat dengan Indonesia. Of course, kalau teman-teman mau jauh lebih murah, you can go to Amerika, tapi latency jauh lebih tinggi. I think this is more similar with our production environment nanti. I hope Indonesia region will come soon. So, kalau kita mau create networking and VPC, we go to VPC. Teman-teman bisa klik di sini. This is my recent visit service. Atau teman-teman bisa go here, type VPC, and go. Nah, di sini adalah tempat teman-teman create your own VPC, networking. Nanti kalau teman-teman mau create lebih advance lagi, mau ada DHCP options, mau ada VPN site-to-site, dan kawan-kawan semua ada di dalam sini. So, this is mostly about networking. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah this biggest box. This one. Kita create our own VPC. Teman-teman bisa pakai launch wizard, atau teman-teman lakukan satu persatu, yaitu seperti ini. Click to your VPC, create your VPC. So we give the name. Misalkan teman-teman mau pakai VPC workshop, for example. Dan teman-teman kasih CIDR terbesar environment teman-teman gitu ya. This is very important. Kenapa? Kalau teman-teman udah create VPC-nya, teman-teman nggak bisa edit-edit. So make sure you know the biggest CIDR blocks. Di sini saya pakai contoh paling gampang. Saya pakai /16. It's like 65.000 IP yang bisa saya pakai di sini. 10.10.0.0/16. So this is gonna be my CIDR. Saya nggak mau pakai IPv6, so no IPv6. Then create. Voila, VPC created. So that's the first things. Kalau saya mau ikutin alur ini paling gampang, so we go to internet gateway dulu. Kita pergi ke internet gateway. Kita create internet gateway di sini. Kasih namanya aja internet gateway workshop, for example. Then we create. That's it. Gitu. It's done. So fast, right? Tapi ada satu hal jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman udah create the internet gateway, teman-teman harus pasangkan itu di dalam VPC-nya. So we attach to VPC. Pilih VPC yang tadi kita buat. Ini ada namanya VPC workshop. Attach. That's it. Done. So, sebelum kita ke router, sebenarnya router ini antara internet gateway dan subnet, tapi karena it's more make sense untuk kita create subnetnya dulu, so we go to subnet. Nah, di sini adalah ketika teman-teman akan menggambarkan subnet apa aja yang teman-teman mau bikin. Karena di sini ada dua buah subnet, jadi the idea is we create two subnet. Subnet 1 untuk private subnet, subnet 2 untuk public subnet, gitu ya. Or vice versa. So we create subnet,
name tag-nya apa, misalkan public dulu, public workshop. So, we create the VPC, sorry, attach ke VPC yang mana. Nah, di sini yang paling penting, kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini gambarannya adalah saya mau pakai hanya satu buah availability zone, gitu ya. Di sini, instead of no preference, kita harus pilih satu. Terserah, mau easy 1, easy 2, saya pilih easy 1 aja, 1B. Nah, di sini adalah sebuah informasi, teman-teman, the biggest CIDR teman-teman adalah 10.10.0/16. So, subnet adalah sebagian kecil daripada itu. So, you have to put something smaller than that. The easiest way, kita pakai slash 24, 10.10.1.0/24. Teman-teman bisa punya 254 IP untuk digunakan. So, create. Itu public subnet. Kita create untuk private subnetnya. Private workshop. VPC-nya kita pilih VPC yang tepat. Availability zone, oke. Of course, karena di AZ yang sama, teman-teman harus pasangkan di AZ yang sama. Dan si IDR blocks-nya, saya mau pakai yang 2, 10.10.2.0/24. Create. It's done. So, dua buah subnet sudah tercreate. Last thing, untuk dari sisi networking adalah, saya mau create NAT gateway-nya. Kenapa? Karena kalau public, dia bisa langsung create connections to internet, karena dia memang ada route table ke internet. Tapi untuk private subnet, saya nggak mau dia bisa langsung ada internet connections, bisa masuk langsung ke private subnet saya. Saya mau pisahkan itu, tetapi private subnet saya butuh bisa connect ke internet. So, itulah kenapa kita harus bikin namanya NAT gateway. Untuk bikin NAT gateway, teman-teman bisa pilih di sini ada namanya NAT gateway. Klik, create NAT gateway. Di sini teman-teman pilih subnetnya, akan diletakkan di subnet yang mana. Saya akan taruh di public, of course, karena dia harus di public. Dan dia akan butuh namanya Elastic IP. Kalau teman-teman udah punya existing Elastic IP, teman-teman mau utilize Elastic IP, please. Kalau nggak punya, tinggal klik allocate. And that's it. Saya mungkin bisa kasih nama, name, NAT gateway workshop. This is only for tagging and create NAT gateway. Bisa edit route table atau saya close dulu aja di sini. That's it. Kita tunggu dia sambil dia lagi di create. This is still pending. Nah, kalau teman-teman tahu, lihat di sini setelah kita create subnetnya, they need to be able to communicate. Dia bisa di route gitu ya. Kita butuh create bukan routernya tapi adalah routing table, karena routernya pada dasarnya sudah diciptakan gitu ya, sudah dibikin. Teman-teman tinggal pakai dengan cara adalah kita create route table-nya. Kita create route table, misalkan namanya route table. Before that, actually teman-teman ketika teman-teman create VPC, pada dasarnya teman-teman udah create satu default route table. This is your default. Kalau kita mau create, kalau kita mau manage into dulu, we go over there. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah route table yang sudah terattach ke VPC workshop. So this one. Nah, gimana cara kita create route table-nya? This is by default. Jadi kalau teman-teman lihat di sini route table, dua-duanya 10.10.0/16. This is the biggest CIDR VPC. Sudah tercreate bahwa route table-nya akan bisa saling ngobrol di local. Jadi dia bisa ngobrol. Intinya adalah seperti itu. So the problem is, kalau kita mau ngobrol ke tempat yang lain, contohnya adalah kita mau ngobrol ke internet, dia harus lewat mana gitu kan? Pertama-tama, saya mau edit route table, saya mau ngobrol dengan internet, yaitu 0.0.0/0 di sini. This is for my private route table dulu. Saya mau semua connectivity internet dari dalam environment saya, dia harus lewat NAT gateway dulu, karena this is private subnet. Okay, save routes. Setelah di save routes, ini belum keluar, saya kasih nama dulu. This is private route table. Nah, kita harus associate subnetnya dulu. Tadi kita bikin subnet yang mana? Contohnya di sini berarti kan untuk private subnet. Saya pilih private subnet, save. That's it. Hal yang kedua harus kita bikin adalah public subnetnya. Public route table-nya. Public route table. Kita letakkan di VPC yang mana? Kita create. This is the other one. This is the public route tables. Nah, dia belum ada subnetnya sebenarnya. Kita go here dulu. Kita edit routes. Kita add routes internet.
dia harus pergi ke Internet Gateway. Kita pilihkan Internet Gateway yang tepat, save routes, close, subnet associations. Of course, kita harus taruh subnetnya yang mana, yaitu adalah untuk yang public. Save. I think that's all untuk ketika kita harus create networkingnya seperti apa, lalu ya kita tes aja, is it working or not. Oh, satu hal yang saya lupa, kalau teman-teman pergi ke VPC teman-teman, this is not default, teman-teman bisa melakukannya, namanya edit DNS hostname. Kalau teman-teman klik DNS hostname, save, nanti ketika ada DNS public, IP public yang di-create, otomatis AWS akan createkan DNS hostname untuk teman-teman bisa pakai. Gimana cara kita tesnya? Cara tesnya paling gampang adalah seperti yang dilihat di sini, kita bisa create dua buah instance VPC gitu ya. Sorry, EC2. We go to EC2. EC2. Oke. Yang perlu kita lakukan di EC2 adalah, kalau teman-teman bisa go to running instance atau tadi mau langsung launch, teman-teman bisa here, launch instance. Saya akan launch instance untuk Amazon Linux contohnya. Saya mau taruh di public dulu. Saya create Amazon Linux T2 biar free. Nah, di sini yang paling penting adalah saya harus taruh di VPC yang tepat dan di subnet yang mana. Contohnya saya mau taruh di public subnet. Oke. Nah, tapi di sini karena saya belum auto subnet setting, jadi auto assign public IP, saya manually change to enable. That's it. Kita leave everything default. As storage, I leave it as default. Nah, di sini add text, saya cuma mau kasih nama, name, di situ public. Contohnya, misalkan public workshop, gitu ya. Next, security group. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa create your own policy untuk dari sisi layer 4 firewall. Jadi kalau di sini, kalau teman-teman lihat SSH, TCP 22, source-nya dari internet. Maksudnya adalah berarti dari internet bisa connect SSH ke instance yang ini dengan port 22, gitu ya. Teman-teman bisa create wizard atau bisa pilih sesuatu yang udah existing. Sayangnya di sini VPC baru, jadi belum ada security group apapun. Jadi kita mau launch. Teman-teman bisa taruh SSH, bisa taruh macam-macam. Misalkan contohnya kalau di sini web server, mungkin teman-teman mau taruh like HTTPS 443 dari internet, atau mungkin teman-teman mau taruh ICMP, all ICMP, IPv4 di sini mungkin lebih ke untuk kita ping dan kawan-kawan gitu ya. Saya kadang-kadang suka pakai ini juga. Dan kita kasih Linux public. Review and launch. We set kayaknya semuanya udah oke. We launch. Nah, di sini kita pilih key pair-nya. Kalau teman-teman pengen tahu key pair dan hal-hal yang seperti ini, saya punya snippet sebelumnya. Teman-teman tinggal lihat aja di at those video mengenai EC2 and VM resource di AWS. Saya pilih existing key, AWS key, I acknowledge, launch instance. Nah, this is for my public instance. Oops. Oke. Oh, ada error sedikit tadi. Kita launch another instance. Kita mau taruh di private subnet kita mau mungkin beda, biar beda sedikit. Ubuntu T2 juga, VPC-nya VPC workshops. Nah, this is subnetnya kita mau pakai private. Saya nggak mau pasang public IP karena of course saya juga nggak mau diakses dari luar. Volumes yang biasa. Oh, oke. Interesting. Bentar. Tadi saya baru ingat. This is the new Ubuntu ya. 2204. Okay. Tonton, you can see that. Okay. Previous. Okay, this is the storage. Sorry, intermezzo dikit tadi. Name, namanya apa tadi? EC2 public workshop. Saya ganti jadi private. EC2 private workshops. Name-nya. Nah, ini another way untuk kita bisa create security groups. Kalau tadi kita create security groups berdasarkan dari connectivity di internet. Gimana caranya kalau kita bisa bikin multiple layers EC2? Tinggal bikin aja. Misalkan hanya bisa SSH ke instance ini adalah yang dari public subnet yang tadi.
Ingat ya, tadi kita create security groups dengan nama, bentar, saya lupa namanya. Linux public. Oke. Saya mau pakai yang Linux public. Linux, where's Linux? Linux public. Where's SG dash, where is Linux public? Okay, interesting. Saya pakai ini aja. Copy. Bisa. Oh, sih. Jadi kita bisa pilih yang hanya bisa akses SSH ke sini hanya yang berasal dari security group Linux public. So it's like this. Review and launch. And then we launch. Pilih yang AWS key, of course. Launch instance. Oke, sambil dia launching sebentar, saya pause dulu. Back. Tadi saya cuma mau make sure my OLS tetap running well. Oke, teman-teman bisa lihat di sini everything is running. Let's try. Just we need to SSH aja. Teman-teman kalau pilih EC2 instance-nya, this is public workshops. Teman-teman akan lihat di sini dia akan langsung dapat public IP and public DNS. Itu ya option yang tadi kita nyalakan gitu ya. Kalau kita copy, misalkan contohnya kita ping, I hope it's running. Okay, it's running. Okay. Soalnya kadang-kadang sometimes happens di my internet connection is not that good. Yang harus kita lakukan apa? SSH, oke, kita mau pakai iOS. Key is, oh sorry, AWS, KeyBank. This is certificate untuk kita bisa connect ke instance-nya. Untuk connect ke Amazon Linux, of course, kalau teman-teman ikutin tutorial sebelumnya, kita pakai EC2 user at IP-nya apa? Yes. Okay, just wait a minute. Biasanya ini handshake pertama kali sih. It's all connected. And kita mau langsung SSH ke the other Ubuntu on a private workshops. Yang menarik adalah kalau teman-teman test gitu ya, SSH EC2, sorry, it's not EC2 user. Kalau teman-teman mau ke Ubuntu, teman-teman harus pakai usernya Ubuntu. Nah, kali ini kita pakai private IP, this one. Yes. Nah, dia nggak bisa. Kenapa? Karena saya belum masukin key-nya tadi, AWS key. So, I have to push my key dulu ke public, to the Amazon Linux. This is still on the Amazon Linux. Saya belum ada. Please wait a minute. I will pause this one. Oke, teman-teman. Sebenarnya just nggak terlalu confidence untuk the comment. Agak lupa. Kenapa? Karena kalau ketika kita mau send our files, contohnya saya punya keypam saya ada di local saya. There's lots of key here. This is my testing key. So there. Yang harus dilakukan adalah seperti ini. Kalau teman-teman mau cari guides-nya, I think semuanya udah ada gitu ya. Paling gampang adalah teman-teman lakukan SCP. Kita copy filenya, kita taruh di public VM kita untuk kita bisa akses keypam-nya untuk kita bisa SSH ke private. So what we need to do is SCP min-i. Okay, just follow the guides here. Path-nya apa ke keypam kita. This is for authentications. Then file mana yang mau kita kirim? Of course, the same file. And kita harus kirimnya ke IP-nya. Jadi kayak EC2 user at sorry, I have to send to the public one. Tapi kita tambah tilde. Sending file to our instance. Okay, done.
So, habis ini saya log on lagi ke sana. Sekali lagi, ya, ini lama bukan karena apa-apa, tapi karena internet saya sendiri. Kalau teman-teman lihat, so the keypam is over here, but setahu saya there's gonna be like error. Kenapa? Karena kalau kita ls-min l, usage-nya masih rate biasa. Let's see if I change. Kalau nggak salah, dulu masih 777, but I think I already changed that one. So, kalau kita mau ke SSH ke private-nya, just copy the private IP, then SSH ini OS keycam, dan usernya apa? Kalau Ubuntu add IP-nya apa? See, now kita udah di dalam Ubuntu. So teman-teman, the networking is running. Jadi tadi kita bisa SSH ke public instance lewat internet. Lalu dari internet kita bisa jump ke private subnet. Tapi kita nggak jump lewat public IP. Jadi this is have to go to the this public instance dulu. Teman-teman, kalau tadi kenapa saya bilang saya pakai ls-min l dulu? Karena pada dasarnya kalau teman-teman cuma download doang, I think I already modified this permissions. Teman-teman akan dapatkan like 777 kalau nggak salah dari sisi chmod-nya. It gonna kayak prompt some error. Kenapa? Karena it's not secure. So teman-teman harus ganti ke sini, only readable. I think that's all. So that's the basic of everything. Teman-teman akan udah coba langsung. Di sini ada internet gateway-nya, ada routing tables-nya, ada NAT gateway-nya. Kita udah coba antara dua buah public and private subnet. I think this is menggambarkan secara simple, of course, kira-kira environment kita akan seperti apa. Mungkin the next tutorial ada beberapa yang bisa kita bicarakan mengenai VPN, karena kita harus create VPN site to site biasanya. Ataupun kalau teman-teman punya some things, misalkan teman-teman punya hybrid connections, teman-teman punya hybrid cloud environment, terus teman-teman punya DNS sendiri, jangan lupa teman-teman di sini ada namanya DHCP options. Teman-teman bisa create your own DHCP options. Saya pakai yang default. Teman-teman bisa create your own DHCP options, create your own DNS, your domain name, dan kawan-kawan. Lalu kita ganti di VPC kita. Karena teman-teman nggak bisa langsung ganti di instance-nya. Teman-teman preferable managed by DHCP options. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Ada site-to-site, ada transit gateway, but we're gonna talk about more complex things later on. Last but not least, biasanya saya akan mengatakan ini, teman-teman kalau di cloud, please just create and test. Kenapa? Karena we can do this, we can test it. Kalau kita udah nggak pakai, kita delete. Kita bisa tahu konsepnya, kita tahu arsitektur yang benar. Lalu later on, mungkin kalau teman-teman udah advance, udah lebih matured, kita bisa go to infrastructure as code. What is that? Tunggu tutorial selanjutnya. Thank you everyone. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komen, please don't hesitate untuk komen. Put some comment there. Subscribe me for more videos. And if you want to reach me, ping me. Go to linkedin.com/in/Johannes-Glenn. I think that's all for today. See you later.